Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Anak-anakku, di masa pandemi COVID-19 ini, saya mengajak untuk senantiasa menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Jangan lupa selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tentang tata tertib sekolah dan ekstrakurikuler. Yang pertama berkaitan dengan tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya. Tata tertib ini menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di sekolah. Tujuan diadakan tata tertib yang pertama adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sementara yang kedua adalah untuk membentuk mental, moral, dan watak peserta didik agar menjadi kebiasaan berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan. Tata tertib di SMA Negeri 1 Karanggede antara lain meliputi masuk sekolah selama KBM, kemudian pulang sekolah. Masuk sekolah, siswa wajib hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai, yaitu pukul 7.00. Jam 7.00, pintu gerbang akan ditutup sampai selesai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siswa yang datang terlambat wajib lapor guru piket. Pada waktu istirahat, siswa tidak boleh keluar sekolah kecuali mendapat izin dari guru piket. Setelah selesai KBM, siswa wajib segera pulang, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Perizinan. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, misalnya sakit atau izin, wajib mengirim surat dari orang tua atau surat keterangan dokter. Siswa yang akan meninggalkan pelajaran karena sakit atau izin wajib minta izin kepada guru mata pelajaran dan guru piket. Pakaian. Peserta didik wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Hari Senin dan Selasa berseragam OSIS lengkap putih abu-abu. Kemudian hari Rabu dan Kamis berseragam batik ikon. Untuk hari Jumat memakai seragam pramuka. Pada waktu kegiatan olahraga, peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam olahraga dari sekolah. Penampilan. Untuk siswa putra, rambut dan kuku tidak boleh dicat. Yang kedua, rambut dipotong pendek, rapi, tidak boleh melebihi alis mata dan telinga. Tiga, tidak boleh memakai perhiasan, misalnya kalung, gelang, anting, atau aksesoris lain kecuali jam tangan. Bagi siswa putri, rambut dan kuku tidak boleh dicat. Dilarang bersolek, berdandan, dan memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan. Tidak boleh memakai make up. Penggolongan pelanggaran. Di SMA Negeri 1 Karanggede, pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib sekolah dibedakan menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Untuk pelanggaran ringan yang dimaksud adalah tidak tertib berpakaian, tidak tertib berkendaraan, tidak tertib berpenampilan,
berpacaran atau berduaan dengan lawan jenis, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan melanggar tata tertib lainnya. Pelanggaran sedang. Yang dimaksud adalah meninggalkan sekolah sebelum waktunya atau membolos, kemudian mencuri, merokok, membawa senjata tajam atau benda berbahaya, melecehkan pendidik atau tenaga kependidikan, merusak sarana sekolah, berbohong atau tidak jujur kepada pendidik atau tenaga kependidikan, melakukan bullying terhadap teman, melakukan pornografi atau porno aksi, kemudian mencemarkan nama baik sekolah. Itu yang termasuk pelanggaran sedang. Sementara untuk pelanggaran berat yang dimaksud adalah berkelahi dengan peserta didik yang lain, berjudi, minum minuman keras, membawa atau menggunakan narkoba, dan terlibat dalam tindak kriminal yang lainnya. Pembinaan dan sanksi bagi peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Pertama, pembinaan oleh wali kelas. Apabila akumulasi pelanggaran ringan mencapai 3 atau lebih. Kemudian yang kedua, pembinaan guru BK. Jika akumulasi pelanggaran ringan mencapai 6 atau lebih. Ketiga, pembinaan kesiswaan dan panggilan orang tua atau wali dengan surat peringatan pertama atau SP1 jika akumulasi pelanggaran ringan mencapai 9 kali atau lebih dan atau melakukan pelanggaran sedang. Keempat, panggilan orang tua atau wali dengan surat peringatan 2 atau SP2 yang bermaterai jika akumulasi pelanggaran ringan mencapai 12 kali atau lebih dan atau melakukan pelanggaran sedang. Kelima, siswa atau peserta didik akan dikembalikan ke orang tua atau wali jika akumulasi pelanggaran ringan mencapai 15 kali atau lebih dan atau sudah mendapatkan SP1 dan SP2. Keenam, dikembalikan ke orang tua dan atau dilaporkan kepada penegak hukum jika melakukan pelanggaran berat. Semua jenis pelanggaran akan diakumulasi pada tingkat kelas di atasnya, kecuali SP1 dan SP2. Maksudnya, SP1 dan SP2 diputihkan saat awal masuk tahun pelajaran. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-akademik yang dilakukan peserta didik di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berbentuk kegiatan seni, olahraga, maupun pengembangan kepribadian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Ekstrakurikuler meliputi ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ekstra wajib adalah pendidikan kepramukaan, sementara ekstra pilihan meliputi kegiatan keagamaan, itu ada kerohanian Islam atau rohis. Kemudian kegiatan gerida meliputi pramuka reguler, PMR atau palang merah remaja. Kemudian ada patroli keamanan sekolah atau PKS, pasukan pengibar bendera atau paskibra. Itu kaitannya dengan kegiatan gerida. Kemudian latihan kebakatan, ada kegiatan olahraga prestasi. Ya, jadi ada kegiatan prestasi, olahraga prestasi ini
ada sepak takraw, kemudian ada bola voli dan futsal. Bela diri meliputi karate dan pencaksilat. Sementara seni dan budaya ada kegiatan karawitan, seni tari, maupun sinematografi. Kemudian ada hadroh, seni baca Al-Quran atau qiraah, dan juga marching band. Kegiatan ilmiah, ya, jadi nanti untuk kegiatan ilmiah itu ada karya ilmiah remaja atau KIR. Kemudian kegiatan kebahasaan, ini meliputi English Study Club dan juga German Study Club. Pengembangan prestasi, ada pembinaan KSN atau kompetisi sains nasional, ya, meliputi fisika, kemudian ada kimia, biologi, matematika, komputer, astronomi, geografi, dan kebumian. Setiap siswa di SMA Negeri 1 Karanggede ini wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Siswa boleh memilih kegiatan ekstra pilihan. Untuk pakaian kegiatan ekstra disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Begitu anak-anak untuk materi kita. Nah, untuk nanti file tata tertib nanti bisa kita sampaikan melalui wali kelas kalian masing-masing. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.